Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus, kita bangkit berdiri, kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Roh Ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-27 di tahun A. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa Allah senantiasa memerhatikan setiap pertumbuhan umatnya, walau tanggapan umat tidak seperti yang diharapkannya, namun Allah tetap Allah penolong dan sumber damai sejahtera, seperti peneguhan Paulus kepada umat Filipi yang mudah cemas dan khawatir yang akan kita dengarkan dalam bacaan kedua. Gereja pun dipanggil untuk melaksanakan kehendak Allah dengan menggarap kebun anggurnya, menggarap hidupnya, dan bukan memiliki hidupnya dengan terus memurnikan hidup batin dari unsur-unsur yang menjauhkan kehadiran Yesus dalam hidupnya. Maka melalui bacaan pertama dan bacaan Injil, kita adalah kebun anggur Tuhan. Dan dengan demikian diharapkan bahwa sebenarnya kita harus menghasilkan buah yang manis. Namun dalam kenyataannya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita seringkali menghasilkan buah yang asam. Dan itu karena dosa yang kita buat. Maka supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari rendah hati di hadapan Allah, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Refrain Tobat, Puji Syukur 355. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak puas melihat hasil penggarap-penggarap kebun anggurmu yang lama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membuat kebun anggur baru, yaitu gereja, dan menyerahkan
penggarapannya kepada umat-Mu yang baru dengan harapan akan mendapat hasil yang melimpah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau tak jemu-jemunya membimbing kami, para penggarap kebun anggur baru, agar mampu melaksanakan tugas kami dengan gembira dan dengan semangat cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkanlah belas kasih-Mu atas kami, singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami, dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami. Serta berikan kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sakit, sehingga mereka boleh memperoleh kembali kesehatannya dan kembali sehat, sehingga hati mereka semakin damai untuk semakin memuji memuliakan Dikau. Kuatkan mereka yang mendampingi orang sakit dan keluarga-keluarga mereka, biarlah melalui mereka memperoleh kekuatan kembali. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menembang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Kebun anggur Tuhan ialah umat
ujungnya sampai ke sungai Efrat. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Mengapa engkau menggempur temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyuruhkan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkan kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri.
pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Dia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mencoba merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Baik bacaan pertama maupun bacaan kedua berbicara soal kebun anggur. Dan teristimewa dalam bacaan pertama sangatlah jelas bahwa kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel diangkat menjadi perumpamaan, menjadi kebun anggur Tuhan? Lalu kalau kita membaca apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya,
Maka kebun anggur itu sesuatu yang akan menghasilkan anggur yang lezat. Apalagi kalau kita mendengarkan baik-baik, aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku. Lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan, lalu mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam. Satu pengharapan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bahwa Allah memilih bangsa Israel supaya sungguh-sungguh menjadi suatu bangsa di mana karya Allah itu akan nyata, tumbuh, berkembang. Dan kita tidak bisa sangkal Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah sampai pada saat ini. Tidak ada satu bangsa pun di muka bumi ini yang mampu untuk menaklukkan bangsa Israel yang begitu kecil. Walaupun seringkali dikatakan bahwa bangsa Israel itu seringkali diidentikan dengan orang Kristen. Tetapi seyogianya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di Israel sendiri mungkin paling banyak 2% orang Kristen. Selebihnya adalah orang Yahudi dan orang Islam. Mungkin sekali lagi paling banyak. Tetapi tidak disangkal, di setiap negara yang paling maju di muka bumi ini pun kalau ditelusuri, maka pasti itu adalah Bani Israel. Yang sangat dahsyat dari Amerika adalah orang Israel. Juga yang paling dahsyat dari Uni Soviet juga adalah darah dari Israel. Dan saya kira kita yang lebih tahu sejarah pasti akan lebih paham akan hal ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah memilih bangsa Israel menjadi kekasihnya, artinya menjadi partner hidupnya untuk mau menyatakan kemuliaannya yang akan tumbuh dan berkembang dalam dunia ini. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ternyata kebun anggur ini menghasilkan buah yang asam. Tetapi sekali lagi tidak semua. Ada pribadi-pribadi tertentu yang sungguh juga tetap menyatakan hal itu. Maka untuk itulah sampai pada saat ini bangsa ini tetap dicintai dan dikunjungi oleh banyak orang. Karena sekali lagi Tuhan telah memilihnya sebagai suatu tempat yang sangat istimewa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita tahu dalam sejarah keselamatan bangsa Israel, di mana mereka sangat fanatik dalam keyakinan dan kepercayaan dan beranggapan bahwa keselamatan itu hanya pada mereka saja dan itu merambah di seluruh daerah Timur Tengah. Dan paham-paham seperti itu justru karena dipahami sudah dengan alam pikirannya, walaupun sekali lagi sungguh merasa bahwa mereka adalah sangat super, tetapi dalam hal memahami dan memaknai karya penyelamatan Allah itu ternyata sempit. Dan kita lihat akibatnya bahwa akhirnya Allah akan berpaling ke bangsa-bangsa yang lain. Dan itulah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Sehingga bagi kita dengan adanya pemahaman baru bahwa karya kerajaan Allah dan bangsa pilihan Allah bukan hanya Israel, tetapi setiap orang yang percaya kepada Allah, terlebih Israel yang baru, yaitu orang yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Dan akhirnya karya kerajaan Allah itu sungguh dipahami, boleh menyebar ke seluruh pelosok antero muka bumi ini sampai kepada kita di Indonesia ini. Maka karya penyelamatan Allah itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih kita boleh pahami dan kita mengerti, lalu kita menjadi pengikut Kristus, diikat dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik,
Dan pada sore hari ini, sebagai bagian dari orang Katolik, kita datang di depan Allah untuk mau bersatu dengan Dia. Dan dengan demikian kita diingatkan lewat bacaan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, terlebih kalau kita mendengarkan baik-baik bacaan Injil, bahwa karya penyelamatan Allah itu bergeser bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia dan termasuk kita. Dan melalui baptisan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Allah sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus, dan dengan demikian kita adalah bangsa Israel baru, pilihan Allah. Apa yang diharapkan dari diri kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau bangsa Israel adalah kebun anggur Tuhan, maka kita pun adalah kebun anggur Tuhan yang baru, yang percaya sepenuhnya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Supaya kita sungguh semakin memberikan buah yang baik, buah yang manis, buah yang disukai oleh banyak orang Bapak Ibu Saudara terkasih, maka kita harus bercermin dan melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Santo Paulus kepada kita. Jangan kita seperti bangsa Israel yang hanya berpegang pada apa yang dipahaminya, sehingga hal-hal duniawi sungguh semakin menggerogoti kehidupan mereka. Sebagaimana yang kita dengarkan, bahwa kerajaan Allah itu diumpamakan sebagai kebun anggur. Seorang yang memiliki kebun anggur yang baru, kemudian dia menggarapnya dengan baik, menanaminya dengan anggur pilihan, kemudian memagarnya dengan baik, memberikan pupuk kepada yang memeliharanya, lalu akhirnya dipanggillah penggarap itu. Dan apa yang terjadi? Para penggarap sebagai pekerja saja merasa bahwa ini adalah kebun anggur yang akan dimilikinya. Padahal sebenarnya Tuhan atau yang empunya itu hanya memberikan saja dan meminjamkan kepada mereka untuk diolah dan digarap. Tetapi mereka merasa bahwa Dialah yang punya. Demikian baik kita Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan memberikan kehidupan kepada kita dan kita seringkali merasa bahwa kita yang punya. Tuhan hanya memberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi bagaimanapun juga kita harus memperjuangkannya dalam seluruh kehidupan ini. Dan karena terlanjur dunia ini telah jatuh ke dalam dosa dan kita hidup di dalam dunia ini, maka bagaimanapun juga kita akan bertempur dengan dosa dan kuasa Tuhan, asal kita mau dan ingin untuk semakin mempersatukan diri dengan Allah dalam seluruh kehidupan kita lewat persatuan kita satu sama lain. Dan itulah yang diharapkan dari diri kita. Maka hal yang kedua ialah supaya hal itu sungguh-sungguh menjadi suatu yang sangat meneguhkan dan menguatkan kita, maka kita harus terus-menerus belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Dan dengan demikian kekhawatiran dalam kehidupan ini diharapkan bahwa itu dijauhkan dari diri kita seperti yang disampaikan dalam bacaan kedua pada kesempatan ini. Dan itulah yang akan menjadi patron kehidupan untuk sungguh-sungguh bisa memberikan buah anggur yang lezat. Bagaimana kita memperjuangkan kehidupan kita? Lakukanlah semua yang telah kamu lihat padaku, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itulah sering hidup rohani yang disampaikan oleh Rasul Santo Paulus. Kita harus melihat dia sebagai pewarta sabda yang sangat ulung, di mana dia pada mulanya sebelum menjadi Paulus, dia bernama Saulus. Dan pada saat dia mendengarkan bahwa karya penyelamatan Allah itu dinyatakan oleh seorang nabi besar, yaitu Yesus, lalu orang percaya kepadanya, lalu dia berusaha untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus awal mula. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Ternyata dia ditangkap oleh Tuhan Yesus itu sendiri, dan akhirnya dia bertobat dan berbalik
380 derajat. Akhirnya dia tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi dia menjadi pewarta yang ulung, dan pewartaannya itu sampai ke wilayah Asia. Maka kita mengenal karya keselamatan itu dalam kesatuan gereja. Itulah sedikit kisah mengenai Saulus menjadi Paulus. Kita pun Bapak Ibu saudara-saudari terkasih telah memeteraikan diri kita melalui pembaptisan dengan memakai nama Kristen. Supaya semangat hidup orang yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus menjadi semangat hidup kita, maka apa yang harus kita upayakan? Rasul Santo Paulus mengatakan, saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita selalu mau mengucapkan syukur kepada Tuhan dan berdoa sebagai tanda kedekatan kita dengan Allah, sang sumber kehidupan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji-puji, itulah yang harus kamu pikirkan dan lakukan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itulah anjuran yang diinginkan untuk kita lakukan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Dan dengan demikian unsur yang harus kita upayakan dalam seluruh kehidupan kita ialah kemauan dan keinginan untuk selalu memperbarui diri kita, yang kita sebut dengan pertobatan terus menerus, di mana kita selalu berusaha untuk menumbuh kembangkan dalam diri kita hal-hal yang baik dan membuang dari diri kita hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maka kita akan menghasilkan buah yang melimpah, buah kebaikan bagi setiap orang, dan dengan demikian lewat itu semakin banyak orang sungguh mengenal karya kerajaan Allah, karena kita yang telah terlebih dahulu menyadari hal itu senantiasa juga memberikannya kepada orang-orang lain. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita mohon supaya kita tetap diberikan kekuatan untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia di mana kita diutus untuk senantiasa memberikan buah yang baik, menjadi anggur yang baik, bukan menjadi anggur yang asam. Dan dengan demikian semakin banyak juga orang untuk menikmati karya kerajaan Allah atas kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, menjawab renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, kita antara mati, yang naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kita bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai ranting-ranting pada pokok anggur. Kita menerima kehidupan daripadanya. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan perantaraan Yesus Kristus, dengan mengatakan kepadanya,
Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami sebagai umat Allah hidup sesuai dengan panggilan kami, dan semoga hidup kami memberikan kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu yang tetap, serta tentang kekudusan dan kebaikan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. bagi gereja-gereja yang masih muda. Ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka, dan semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa bagi para pemimpin perusahaan, perniagaan, dan ekonomi. Ya Bapa, semoga para pemimpin di bidang perekonomian selalu mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umum, bukannya keuntungan dan kekuasaan. Dan bagi para karyawan di perusahaan-perusahaan, semoga mereka melakukan tugas dengan sepenuh hati sebagai pelayanan bagi sesama manusia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Ya Bapa, sudilah membalas kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan perdamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini. Ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu diarahkan kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur, dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Kami senantiasa mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami, keluarga kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan, memberkati seluruh sarana pengobatan bagi mereka yang sakit, juga orang-orang yang dengan penuh kerendahan hati dan semangat untuk mendampingi mereka yang sakit. Dan dengan demikian mereka yang sakit boleh memperoleh kembali kesehatannya, dan akhirnya bersama-sama dengan kami dan umat-Mu untuk senantiasa memuliakan Dikau dalam seluruh kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami umat-Mu. Peliharalah kami supaya tetap bersatu dengan Putra-Mu dan mengabdi kepadamu dengan setia. Semoga kami sanggup memberi pertanggungjawaban atas anugerah-anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu.
Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, semoga persembahan ini Kau terima sebagai ucapan syukur kami atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengenangkan korban Kristus Putramu yang senantiasa kami hadirkan dalam Ekaristi Kudus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa.
Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, bersama dengan niat, doa dan harapan-harapan kami, serta mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Puji syukur 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku.
Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi ini. Semoga tubuh putramu yang kami sambut ini melunakkan hati kami yang seringkali keras, sehingga kami mau mencintai sesama dan lebih-lebih mencintai Dia yang Kau utus untuk menyelamatkan kami, yaitu Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 7-8 Oktober 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 30 September 1 Oktober 2023 Rp16.950.000. Kolekte perkawinan 26, 28 September dan 1 Oktober Rp7.018.000. Kolekte pembangunan Rp10.191.000. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Andrian dan Wine, pengumuman ketiga. Odorik de Porta dan Maria Yesi Trisusanti, pengumuman ketiga. Franky Taniwijaya dan Yevina, pengumuman kedua. Alventus Yangsen dan Elina Deso, pengumuman kedua. Leonardus Noi dan Regina Anul, pengumuman kedua. Yohanes Emat dan Marniana Simur, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA. 4. Pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin 9 Oktober 2023 pukul 17.00 WITA di Aula Paroki Lantai 1. 5. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu 29 Oktober 2023. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Semua dengan baptisan bayi itu mungkin ada yang bertanya kenapa digeser, biasanya di minggu ketiga. Karena nanti pada minggu ketiga kita akan mengadakan hari Minggu Misi Sedunia, di mana kita akan menjadi tuan rumah untuk acara itu, sehingga pada minggu ketiga itu lalu tidak ada baptisan bayi, tetapi di bulan Oktober tetap, sehingga digeser ke minggu berikutnya. Jadi itu. Terus yang lain sehubungan dengan minggu misi nanti masih akan diumumkan hari Minggu yang akan datang. Karena pada saat perayaan jam 9 pagi itu cukup banyak anak sekolah minggu yang datang. Maka mungkin baik kita umat di Paroki Andalas ini sebagai tuan rumah yang baik tentu mengatur waktu yang baik. Jangan sampai pada kita saling mengingatkan, ya tentu kita yang biasa misa sore itu tidak ada masalah, tetapi biasa yang misa jam 9 itu ada kemungkinan cukup banyak. Anak sekolah minggu saja sudah sekitar 400-an, ya 500 anak sekolah minggu se-KPKP Makassar yang akan mengikuti perayaan itu, karena berharap bahwa ini dipimpin oleh Bapak Uskup tentunya, dan itu sudah diatur oleh
Dirdios Keuskupan Agung Makassar bersama dengan panitia pelaksana yang akan dilaksanakan di Andalas. Rupanya sudah cukup lama kita tidak menerima tawaran itu, sehingga pada tahun ini setelah gereja kita selesai, lalu Andalas diminta menjadi tuan rumah dalam perayaan KKI atau Minggu Misi Sedunia. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas yang telah mengambil bagian pada kesempatan ini. Dan sekali lagi kepada kita semua yang hadir dan yang bertugas, saya ucapkan limpah terima kasih, termasuk juga para kelompok sound system dan juga kelompok dekorasi yang tentunya telah mengambil bagian mendahului semuanya ini sehingga perayaan kita bisa berjalan dengan baik. Dan mohon maaf sampai pada saat ini Videotron masih sementara dalam proses, ya mudah-mudahan dalam bulan Oktober ini sudah bisa terpasang kembali, tetapi sudah ada perencanaan ya sementara kita menghubungi yang akan memasangnya, mudah-mudahan di bulan Oktober sudah bisa dipakai lagi. Saya kira itu yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 695. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai